Baik, yang pertama ada topik pembahasan. Yang pertama struktur paragraf, yang kedua metode pengembangan paragraf. Struktur paragraf. Paragraf adalah suatu pikiran yang membahas atau gagasan melalui singkat rangkaian kalimat. Paragraf yang baik memuat dua bagian penting berikut. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti sebuah paragraf. Biasanya berisi suatu kenyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang memberikan penjelasan tambahan, detail, atau rincian dari kalimat utama suatu paragraf. Paragraf yang baik. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepanduan, yang ketiga kelengkapan. Yang pertama, kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung suatu gagasan atau satu topik. Yang kedua, kepanduan. Suatu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal baik. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Pengembangan paragraf. Yang pertama ada teknik pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Yang kedua ada isi pengembangan paragraf berdasarkan isi. Paragraf berdasarkan teknik. Yang pertama ada teknik pengembangan alamiah, yang kedua teknik pengembangan klimaks dan anti klimaks, yang ketiga teknik umum, khusus, dan khusus umum. Pengembangan paragraf secara alamiah didasarkan pada urutan ruang dan waktu atau kronologi. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari suatu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Alamiah, konteks ruang. Fasilitas produksi pabrik itu berada pada lokasi yang strategis. Sedangkan alamiah, konteks waktu. Seluruh aktivitas penelitian akan diselesaikan dalam tahun 2012. Tahap penyusunan rencana penelitian akan selesai pada akhir bulan Januari. Klimaks dan anti klimaks. Pengertian pengembangan paragraf ini adalah didasarkan pada tingkat kedudukan suatu tema atau gagasan. Paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dari gagasan atau tema kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap tinggi dan penting. Umum, khusus, dan khusus umum. Pengertian pola pengembangan paragraf jenis ini adalah yang paling banyak digunakan. Pola pengembangannya adalah didasarkan pada letak gagasan utama dalam sebuah paragraf. Contohnya umum, khusus. Para ibu rumah tangga dianjurkan untuk cerdas dan telaten dalam menilai dan mengelola sampah. Contoh khusus umum, di antara tempat wisata yang paling populer di kawasan Bandung Barat yakini Curug Melala Ronggan, Kebun Teh Lambangan, Paralayang Cilin, serta Gunung Putri. Pengembangan paragraf berdasarkan isi. Yang pertama ada pengembangan paragraf dengan cara pertandingan dan pertentangan. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan cara analogi. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan cara contoh-contoh. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan cara sebab dan akibat. Contoh perbandingan dan pertentangan. Pemerintah telah menyediakan gas LPG 3 kilo dan 12 kilo. Sama halnya dengan minyak tanah, gas LPG juga dapat digunakan untuk kegunaan rumah tangga dengan harga yang murah. Contoh analogi, tikus berdasi suka sekali dengan sesuatu yang gemerlap. Mereka bukan makhluk lorong atau lubang, mereka makhluk flamboyan. Biar begitu, tetap saja mereka hobi bersembunyi, gembar sekali korupsi. Cara contoh dalam lingkup kecil korupsi adalah di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam tata kelola birokrasi kelurahan, seorang hendak memperpanjang masa berlaku kartu tanda penduduk atau KTP di kantor kelurahan setempat. Contoh sebab akibat memberikan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak sangatlah penting dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi di negara ini. Dengan pemberian pendidikan anti korupsi, anak-anak akan mampu memahami dampak buruk korupsi dan enggan untuk melakukan tindakan pidana tersebut saat mereka beranjak dewasa nanti.
Kesimpulannya, paragraf berpotensi terdiri atas beberapa kalimat yang secara visual ditandai dengan indentasasi. Pembentukan paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Untuk itu diperlukan pengembangan paragraf yang baik. Kerangka struktur paragraf dikembangkan berdasarkan pertahanan kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya dapat dikelompokkan menjadi alamiah, klimaks, antiklimaks, dan umum. Khususnya pengembangan paragraf berdasarkan isinya antara lain dapat dilakukan dengan perbandingan analogi, cara contoh-contoh, dan cara sebab akibatnya.